Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Diko Syadan dengan nomor 03 404. Di sini saya akan menjelaskan presentasi seminar saya mengenai identifikasi logam berat pencemaran tanah lapisan atas berdasarkan nilai susceptibility detik pada zona penggunaan lahan berbeda di Kota Padang. Baik, pada kali ini terbelakangi oleh tanah yang dapat mengalami pencemaran akibat masuknya polutan ke permukaan atau ke dalam tanah, baik secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Tanah tersusun dari tanah lapisan atas, tengah, dan bawah, dan lapisan batuan. Tanah lapisan atas menjadi lapisan tanah yang menerima bermacam polutan berupa logam berat yang mengendap dan menutup sehingga menimbulkan pencemaran pada tanah. Di daerah perkotaan, pencemaran logam berat pada tanah lapisan atas dapat disebabkan oleh emisi dari aktivitas industri, perumahan, ekonomi, dan bisnis yang memanfaatkan kendaraan motor dalam aktivitas sehari-hari, sehingga menghasilkan emisi berupa gas buang yang menyebabkan polusi tanah dan air menjadi asap. Selain itu, pencemaran logam berat juga dapat terjadi pada daerah pertanian dari penggunaan pestisida yang berlebihan. Metode yang digunakan dalam judul ini yaitu menentukan logam berat pada tanah lapisan spektrometri seperti atomic exhaustion spektroskopi atau AS dan X-ray flows atau XRF. Metode ini diketahui akurat dalam menentukan komposisi suatu zat pencemar. Namun apabila melibatkan sampel yang banyak akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Beberapa di Kota Padang telah mengalami pencemaran logam berat pada tanah lapisan atas. Berdasarkan bahaya pencemaran logam berat dan memungkinkan kemungkinan telah tercemarnya tanah lapisan atas di Kota Padang yang bersumber dari beberapa aktivitas perlu dilakukan pengukuran nilai susceptibilitas magnetik tanah lapisan atas di Kota Padang. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan zona pengembangan untuk menentukan tingkat pencemaran logam berat tanah lapisan atas dan atas akibat aktivitas manusia pada zona yang berbeda-beda. Penyusun masalah pada kali ini yaitu bagaimana nilai pencemaran logam berat beberapa daerah di Kota Padang serta nilai susceptibilitas magnetik beberapa daerah di Kota Padang. Tujuan penelitian kali ini yaitu menentukan nilai pencemaran logam berat beberapa daerah di Kota Padang serta menentukan nilai susceptibilitas magnetik beberapa daerah di Kota Padang. Manfaat penelitian pada kali ini yaitu bagi mahasiswa meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan alat susceptibilitas magnetik serta menambah pengetahuan tentang logam berat pencemaran tanah lapisan atas. Bagi masyarakat yaitu dan pemerintah yaitu sebagai sumber informasi mengenai potensi pencemaran tanah yang ada di Kota Padang. Baik, lanjut ke bahasa teori, yaitu tanah. Tanah merupakan lapisan atas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang lain. Menurut buku Set pada tahun 1870 dan Fausik dan kawan-kawan pada tahun 2018, tanah dan lapisan permukaan bumi yang berasal dari materi hidup yang telah mengalami proses lagi. Karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme, baik masih hidup maupun yang telah mati. Menurut Das pada tahun 1995, dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai material terdiri dari agregat, mineral-mineral padat yang tidak tersementasi satu sama lain, dan bahan organik yang telah mati. Yang kedua adalah pencemarannya. Pencemaran ini adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan yang tidak menguntungkan yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing. Hal ini salah satunya sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula. Kontaminasi pada tanah dan perairan diakibatkan oleh banyak penyebab termasuk limbah industri, limbah pertambangan, residu pupuk dan pestisida hingga bekas instalasi senjata kimia. Pada logam berat, menurut Connell and Miller pada tahun 1995, logam berat adalah suatu logam yang berat jenis besar. Logam ini memiliki karakter seperti berkilau, lunak, dan atau dapat ditempa.
Logam berat adalah istilah yang digunakan secara umum untuk kelompok logam dan metaloid dengan densitas lebih besar. Unsur-unsur ini biasanya erat kaitannya dengan masalah pencemaran dan toksisitas. Logam berat secara alami ditemukan pada batuan-batuan dan mineral lainnya. Maka dari itu, logam berat secara normal merupakan unsur dari tanah, sedimen, air, dan organisme hidup yang menyebabkan pencemaran gila. Konsentrasinya telah melebihi batas normal. Jadi konsentrasi relatif logam dalam media adalah hal yang paling penting. Berikutnya ada susceptibility meter. Susceptibility meter merupakan alat yang digunakan untuk menentukan harga susceptibility magnetik secara eksperimen. Metode ini berbasis pada pengukuran sifat-sifat magnetik dari sampel. Metode yang paling lazim digunakan adalah pengukuran susceptibilitas magnetik. Nilai ini pada suatu bahan pun dapat ditentukan baik pada sampel di laboratorium maupun di lapangan pada permukaan tanah atau permukaan singkapan batuan. Penentuan harga ini secara eksperimen dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut susceptibility meter. Baik, lanjut kepada metode penelitian. Tempat waktunya dilakukan setelah pengambilan sampel dan tempatnya dilakukan sebanyak 111 titik yang dilakukan di beberapa kawasan yang ada di Kota Padang. Untuk pengambilan datanya dapat dilakukan di laboratorium material UNP. Untuk prosedur penelitiannya yaitu pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah ini dilakukan untuk mengukur pengambilan sampel ini untuk dilakukan pengambilan nilai susceptibilitas magnetik dengan menggunakan frekuensi rendah dengan alat pertimbang magnetic susceptibility meter MS2. Pengolah data untuk menghitung nilai ini masing-masing sampel menggunakan program MATLAB pada tahun 2015A dan menganalisis logam berat melalui nilai susceptibility magnetik. Untuk teknik pengumpulan dan pengambilan datanya yaitu observasi. Observasi ini adalah pendukung proses dan hasil penelitian serta ketetapan dalam pemilihan instrumen penelitian untuk mendapatkan hasil yang sangat baik. Studi kepustakaannya yaitu dalam penelitian ini, studi kepustakaan diperlukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik yang bersumber dari literatur karya, tugas tulis ilmiah, buku, penelitian, atau jurnal lain. Kemudian sampel ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk teknik analisis datanya digunakan adalah membandingkan beberapa sampel dari masing-masing zona, lalu membandingkan dari data-data pada 3 zona tersebut. Untuk teknik interpretasi datanya berupa hasil berupa tabel data yang berisikan nilai logam berat dan nilai susceptibility dari beberapa sampel yang telah diambil dan dibuktikan atau dibandingkan dengan logam berat dan nilai susceptibility dari ketiga zona tersebut. Baik, lanjut kepada kesimpulan. Tanah dapat mengalami pencemaran akibat masuknya ke hutan, ke permukaan, atau ke dalam tanah, baik secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Di daerah perkotaan, pencemaran logam berat pada tanah lapisan atas dapat disebabkan oleh emisi dari aktivitas industri perumahan, ekonomi, dan bisnis yang memanfaatkan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari, sehingga menghasilkan emisi berupa gas buang yang menyebabkan kondisi tanah dan air menjadi asap. Yang terakhir, pengukuran nilai susceptibilitas magnetik dapat menunjukkan kondisi tanah yang telah banyak diteliti dan diketahui sangat efisien. Baik, sekian dari hasil presentasi seminar saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.